Padepokan Keris Brojobuwono, yaitu sebuah padepokan sekaligus museum keris yang terletak di Desa Wonosari, RT 1 RW 3, Gonangrejo, Karanganyar. Terletak kurang lebih 200 meter dari jalan utama Kecamatan Gonangrejo. Tempat ini memiliki sejarah yang kaya dan dihormati dalam budaya Jawa. Padepokan ini didirikan oleh keluarga Brojobuwono, yaitu Bambang Gunawan dan Basuki Teguh Yuwono, yang telah mewariskan keahlian pembuatan keris secara turun-temurun. Padepokan ini berdiri sejak tahun 2012. Di dalam museum ini, Anda akan menemukan lebih dari 500 keris yang dipamerkan dengan indah. Masing-masing keris memiliki sejarah dan makna yang mendalam, dan dipajang dengan rapi dan cermat. Keris yang dipajang merupakan koleksi dari sang empu yang didapat dari berbagai penjuru negeri dan berbagai zaman. For much information, keris tertua yang dimiliki museum ini datang dari abad ke-7 loh teman-teman. Museum ini juga menawarkan pandangan mendalam tentang budaya Jawa dengan pemeran yang mengungkapkan kekayaan tradisi dan seni dari masa lalu. Bangunan padepokan museum ini merupakan gabungan dari budaya Jawa dan juga Bali. Jadi ada sedikit percampuran kultur di sini, sekaligus membuat tempat ini memiliki ciri khas yang berbeda di antara museum-museum yang lainnya. Selain sebagai tempat pembuatan keris, padepokan ini juga memiliki beberapa fasilitas, antara lain menjadi pusat pelatihan bagi mereka yang ingin mempelajari seni keris. Mereka dapat belajar tentang sejarah, filosofi, dan teknik pembuatan keris dari para ahli di bidang ini. Padepokan Keris Brojobuwono juga sering menjadi tujuan wisata bagi para pecinta seni dan budaya. Pengunjung dapat melihat proses pembuatan keris secara langsung, mengunjungi museum keris, dan membeli keris asli sebagai koleksi atau sebagai hadiah. Bagi para pengunjung, Museum Keris Brojobuwono adalah sebuah tempat yang sangat langka dan sangat cocok untuk memahami nilai-nilai budaya dan yang terkandung dalam setiap keris yang dipamerkan. Mengingat pada saat ini sangat jarang generasi yang mau mempelajari dan melestarikan tentang budaya ini. Jadi saya dulu lahir dari keluarga Jawa ya, dan saya banyak bersinggungan waktu SMA itu saya malah lebih banyak mengenal tentang budaya Tionghoa. Nah, saya dulu sekolahnya di Yayasan Tionghoa di SMA Warga itu. Nah, di situ ya sebetulnya mulai terbersit adanya satu pemahaman bagaimana kita memiliki identitas, ya, bagaimana kita mempertahankan identitas. Dan ketika saya studi S1 saya di ISI Solo, dulu namanya STSI. Nah, di sana saya banyak mengenal tentang berbagai seni tradisi yang ada ya. Nah, di sisi yang lain dulu kakek saya itu punya banyak keris. Tiap hari itu sebenarnya ditanamkan soal nilai-nilai kebudayaan Jawa, budaya lokal. Nah, berangkat dari situ yang kemudian menggugah diri saya untuk bisa masuk di dalam wilayah seni tradisi khususnya keris. Nah, maka ketika saya lulus saya mendirikan padepokan. Namanya Padepokan Brojobuwono, saya kasih nama itu. Brojo artinya logam, Brojo juga bisa berarti bumi. Karena dari istilah ibu artinya bumi dan juga berarti asal muasal keberadaan kita. Nah, dari situlah saya memiliki pandangan bahwa kita akan bisa memiliki pemahaman tentang kehidupan dunia dan alam semesta secara lebih luas itu ketika kita punya bisa pijakan adalah seni tradisi. Dan bagaimana kita senantiasa mengingat ibu kita. Ya, ibu kita itu artinya ya leluhur kita, nenek moyang kita dan sebagainya. Nah, seiring waktu saya mulai memahami tentang koridor makna nilai yang ada di dalamnya. Sehingga saya mendirikan padepokan, kemudian dikembangkan menjadi mini museum ini adalah menjadi wahana bagaimana saya bisa berkiprah secara pribadi itu tentang nilai-nilai budaya Jawa. Nah, di sisi yang lain tentunya menjadi bagian dari wahana beredukasi, wahana riset, kemudian juga dari bagian dari nilai-nilai artistik dan pariwisata yang coba kita kemas secara lebih luas begitu. Jadi intinya adalah ini mini museum kami dirikan sebagai bentuk wahana bagaimana kita menghormati, mengimplementasikan tentang nilai-nilai luhur khususnya adalah keris dan budaya Jawa itu sendiri.
dan tentunya juga bisa menjadi wahana edukasi untuk masyarakat luas dan juga diri saya secara pribadi dan keluarga saya gitu. Jadi karena saya lahir dari keluarga Jawa ya, dulu nenek moyang saya yang mendirikan daerah di sini. Kalau di Runut itu dulu ada namanya Priostiko, kemudian Mbah Sapuan, kemudian ke bapak saya. Itu tempatnya di sini. Nah, ketika saya lulus kuliah itu sebenarnya saya dulu pernah menunggu PNS saya itu agak lama. Maka saya dulu pernah ada niatan karena ada tawaran kerja di Amerika sama di Jepang sebetulnya untuk di sebuah museum, tawaran di sana. Nah, saya banyak ngobrol dengan kakek saya. Nah, kakek saya itu bercerita bahwa dulu tanah di sini itu subur, kemudian banyak menghasilkan dari tembakau, kemudian padi, wijen sebenarnya sangat bagus di masa-masa dulu. Dan dikatakan tanah yang subur itu menjadi sangat tandus hanya untuk menyekolahkan anak-anak di sini untuk bisa sekolah dengan layak dan baik gitu. Nah sayangnya rata-rata yang studi di sini itu kan tidak ada yang balik, Mas. Banyak yang anak-anak dari sini itu yang cukup menonjol itu rata-rata yang kemudian pindah ke Jakarta dan tempat lain dan sebagainya. Nah di situ secara tersirat sebetulnya walaupun kakek saya tidak mengatakan kamu harus tinggal di sini, itu menggugah diri saya bahwa ya saya harus mempertahankan tempat ini. Nah dari sinilah yang sebetulnya saya mencoba untuk bergerak gitu ya. Dan seiring perjalanan saya banyak mengenal, lama saya di Bali, kemudian saya lama di Sunda, saya juga banyak riset di Kalimantan ya. Nah waktu itu ketika saya di Ubud itu juga saya melihat satu desa yang ketika itu ditumbuhkan pun juga bisa mendunia. Nah kenapa kita tidak juga menggali dari potensi di daerahnya sendiri? Mungkin di sekitar sini nggak banyak dikenal, tapi justru Brojobono itu kalau di Eropa, di mana-mana banyak yang tahu. Termasuk saya kemarin ke Afrika itu, Mbak, saya turun di bandara ya, di Afrika Selatan itu, ada yang sudah kenal saya, dia datang gitu, hei orang Indonesia, Anda yang pakai batik, terus saya lihat Anda di ini, terus dia cerita bagaimana perkembangan desa Anda dan sebagainya. Nah di situ yang sebetulnya membuat saya menjadi tidak kecil hati lah kita di desa itu. Cuman bagaimana kita memposisikan diri secara proporsional agar tidak merasa kecil hati gitu. Itu Mas kenapa saya memilih tempat ini ya, karena ya leluhur saya ada di sini. Nah, kalau saya sih sebetulnya melihat begini ya, bukan berarti di masyarakat lokal itu kurang begitu mengenal. Mungkin karena saya terus terang tidak banyak melakukan promosi ya. Saya lebih senang promosi itu yang natural, apa adanya. Saya tidak suka segala sesuatu itu selalu diperboliskan gitu ya. Saya lebih melihat secara natural, sehingga memang mayoritas kunjungan kami paling besar itu dari dunia akademisi. Kalau satu bulan itu ya mungkin di atas 600-an lebih kalau dari dunia akademisi ya. Dulu sempat kami kerjasama dengan Asosiasi Wisata Indonesia ya. Itu cukup bagus, ternyata justru sasarannya itu orang luar, bukan orang lokal. Jadi mereka memang menjaring turis dan sebagainya. Karena ini adalah ini museum berbasis Padepokan ya, sebetulnya saya mencoba memberikan satu aspek saja kepada teman-teman dan sebagainya. Kan banyak juga dari mahasiswa-mahasiswa prodi keris, kemudian mereka yang berkecimpung dalam perkerisan. Ya pada intinya adalah saya tidak bermaksud memperkerjakan mereka, tapi bagaimana mereka mendalami keilmuannya selalu lebih mendalam. Nah, oleh karena itu justru harapan saya ke depan itu bagaimana mereka akan menjadi sosok yang mandiri di dalam dunia perkerisannya. Baik secara mungkin ada pendekatan penciptaannya, ataupun riset-risetnya, ataupun mungkin hal yang lain, itu kami persilahkan. Jadi intinya mereka yang berkecimpung di sini itu saya tidak pernah menunjukkan sebagai karyawan. Anggap mereka menjadi bagian dari keluarga dan sebagainya, sehingga manajemennya yang manajemen keluarga. Oleh karena itu ada tata kelola yang saya bangun secara pribadi itu memang saya ketat. Saya sangat disiplin dalam bangun tata kelola itu. Jadi saya contohkan ketika kami terapresiasi orang lain itu ada persentase tertentu. Ada sekian persentase kami kembalikan untuk memutar roda keberlangsungan dari museum ini. Nah sebagian juga kami harus sisihkan untuk membelanjakan artefak bersejarah. Tujuannya untuk menginspirasi, membangun edukasi dan sebagainya. Makanya saya bisa leluasa luar negeri, bisa belanja di Jerman, di Belanda dan sebagainya itu dalam rangka
bagaimana kita membangun inspirasi dari karya-karya masa lampau yang memang bermutu. Sehingga manajemen itu harus saya bangun. Nah, sebagian persen juga saya ambil untuk bagaimana saya meriset dan sebagainya. Makanya saya juga banyak menulis buku, riset ke banyak daerah, menggali keilmuan dunia perkerisan. Itu harus saya sisihkan juga, karena kalau tidak, nanti kita terjebak di dalam satu pemahaman seolah-olah satu museum itu menjadi besar, bukan secara personal, tapi kita menjadi statis, berhenti. Dan sebagai seorang seniman, sebagai seorang budayawan itu, duniawi itu perlu, tapi itu bukan sesuatu yang paling mutlak, kan gitu. Tapi bagaimana kita membangun pengabdian di dalam keilmuan kita, karena saya bagaimanapun juga seorang pengajar ya. Saya malu kalau saya ngajar, ilmu saya juga tidak berkembang, kan gitu loh. Saya mengajarkan orang menulis, kalau saya tidak menulis ya bagaimana. Saya mengajarkan mahasiswa saya untuk berkarya yang bagus, saya nggak produktif ya bagaimana, kan begitu. Sehingga inilah yang sebetulnya menjadi wilayah bagaimana saya membangun skill saya dalam penciptaan keris, bagaimana riset-riset saya terus berjalan, bagaimana produksi ini juga terus langsung, tapi bagaimana juga kita menyelamatkan manuskrip-manuskrip dan artefak yang ada itu. Sebetulnya ada 2, bahkan 3 tipe tamu, Mas. Tamu main itu ada yang memang dia orang perkerisan. Orang perkerisan kadang-kadang itu pengen lebih dalam, lebih pengen tahu soal keris ya, ada pendampingan. Atau orang-orang yang riset ya, nanti saya akan ketemu sendiri. Kalau enggak ya biasa mereka bisa mandiri, keliling dan sebagainya. Karena banyak tamu juga yang dipandu itu merasa tidak nyaman, merasa kok dikawal terus kan gitu ya. Terus kemudian tipe tamu yang ketiga itu memang mereka kesini ada tujuan tertentu, Mas. Tujuan tertentu itu misalnya dia bikin film, atau dia bikin tulisan, atau mungkin foto dan sebagainya. Nah, tipe yang seperti ini tentunya ada persiapan, Mas. Yang kita perlu mempersiapkan diri dan sebagainya. Sehingga apa yang dimaksud oleh beliau itu kita tidak memberikan informasi yang tidak utuh. Kalau misalnya mereka harus syuting film untuk pembuatan film, ya kita siapkan. Dan itu pun kami ada manajemen sendiri, Mas. Kalau untuk syuting itu 1 bulan kami hanya sekali. Nanti kalau tiap hari kita syuting terus, kita nggak bisa produksi, gitu. Jadi biasanya 1 bulan kita ambil hanya 1 sesi. Oleh karena itu pesan saya sebetulnya kepada generasi muda itu, bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu itu apa adanya, yang natural, gitu ya. Nah, di sisi yang lain, bagaimana peran aktif dari generasi muda itu untuk memahami satu budaya tradisi ataupun aspek objek yang lain itu secara utuh. Nah, sayangnya pemahaman di Indonesia itu ya secara umum ya, saya sampaikan kalau bicara tentang keris yang selalu identik dengan klenik, identik dengan jin, identik yang ini itu. Nah, oleh karena itu saran saya, pondasi dasar Anda untuk masuk di dalam dunia seni tradisi itu basisnya satu, yaitu rasional, ilmiah. Nah, kalau sudah berbicara secara rasional, secara ilmiah, Anda mau masuk di dalamnya, apapun yang Anda akan pahami itu Anda mengerti. Nah, dari rasa mengerti itulah Anda tidak terjadi satu pemahaman yang membias atau terjadi pemahaman yang dangkal. Sehingga sebagai seorang generasi muda itu tidak mudah kita menjustifikasi ini baik atau buruk. Tapi lihatlah dulu secara lebih menyeluruh. Nah, cara melihat lebih menyeluruh itu adalah berbasis rasional. Keris itu sangat rasional. Nah, semua tentang kebudayaan kita itu rasional. Dan pada prinsipnya adalah semua kata cipta budaya itu dikenal dengan istilah adab. Maka manusia berbudaya adalah manusia yang beradab. Nah, segala sesuatu yang beradab berarti yang bernilai. Karena sesuatu yang beradab berarti tidak pernah mengajarkan yang tidak manusiawi. Maka Anda harus memahami semua karya cipta budaya itu untuk menghantarkan manusia itu lebih beretika, lebih manusiawi. Maka kalau Anda mendengar keris untuk membunuh, keris untuk santet, keris ini ya masa berhadapan untuk begitu kan gitu ya. Nah, oleh karena itu pemahaman bekal akademisi Anda sebagai mahasiswa yang sangat rasional berpikirnya, berbasis ilmiah, apalagi anak muda sekarang ya, dunia digital begitu luas ya, hal-hal yang sangat rasional itu menjadi fondasi dasarnya. Jadi, jika Anda ingin merasakan keindahan dan kekayaan budaya Jawa, mari berkunjung ke Museum Keris Burjobuwono di Gondangrejo, Karanganyar pada hari Selasa hingga Minggu pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Semoga kita semua mendapatkan pengalaman yang menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya kita, khususnya pada kerajinan keris. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di Museum Keris Burjobuwono.